Ketika ngomongin soal introvert, apa sih yang terlintas di kepalamu? Apakah kamu langsung terbayang orang-orang yang diam dan pemalu, atau mereka yang suka menyendiri dan sulit untuk bergaul dengan orang lain? Introvert dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada orang yang sifatnya tertutup. Namun masih banyak kesalahpahaman mengenai kepribadian yang satu ini. Konsep introvert dan ekstrovert pertama kali dikemukakan oleh Carl Jung. Ia mengatakan bahwa introvert merupakan orang yang butuh waktu sendiri untuk mengisi energi. Tidak hanya itu, menurut riset Profesor Psikologi di Wellesley College Amerika Serikat, terdapat 4 tipe introvert di dunia ini. Semuanya punya ciri yang berbeda dan bahkan ada yang terlihat seperti ekstrovert. Ingin tahu apa saja tipe introvert yang dimaksud? Yuk, mari kita simak berikut ini. Kira-kira kamu termasuk yang mana ya? Tipe pertama adalah introvert sosial. Berbeda dengan anggapan banyak orang, tipe kepribadian yang satu ini kelihatannya seperti kepribadian ekstrovert. Mereka terlihat suka bersosialisasi, ramah, dan memiliki banyak teman. Namun kebalikannya dengan figur yang mereka perlihatkan di pergaulan. Introvert sosial sebenarnya orang yang menyimpan hal pribadi untuk dirinya sendiri. Tipe introvert ini adalah yang paling tertutup dari semuanya. Introvert sosial memang termasuk orang yang ramah. Tapi ketika mereka berada di keramaian dan kelompok besar dalam waktu yang lama bisa menguras energinya. Ketika itu terjadi, mereka akan pergi untuk bisa memiliki waktu sendirian. Walaupun punya banyak teman, introvert sosial menginginkan beberapa sahabat yang bisa mereka andalkan. Ketika berada di antara orang-orang tersebut, mereka tak ragu untuk mengoceh tentang apapun. Berikutnya ada introvert pemikir. Seperti namanya, orang dengan kepribadian ini menghabiskan banyak waktu di dalam kepala mereka alias suka mikirin segala hal. Introvert pemikir akan mengolah semua yang mereka dengar dan lihat. Tak jarang kamu akan menemukan mereka melamun. Padahal di saat itu, mereka sedang bermain-main dengan imajinasinya yang luas. Introvert pemikir tidak keberatan untuk bersosialisasi, tetapi mereka jarang melakukannya karena lebih memilih menghabiskan waktu sendirian. Bukan hanya itu, orang lain seringkali sulit memahami para introvert pemikir. Sebab mereka memiliki jalan pikiran yang unik dan tidak suka menjelaskannya kepada orang lain. Berpikir sebelum bertindak adalah prinsip utama yang dipegang oleh para introvert terkendali. Jenis kepribadian ini cukup asing di telinga, tetapi jika kamu memerhatikannya, mereka ada di sekelilingmu. Introvert terkendali adalah orang-orang yang suka merencanakan semua hal sebelum melakukannya. Mereka benci ketika ada orang yang membuatnya panik atau terburu-buru. Sebab tipe kepribadian ini cenderung memiliki hidup yang teratur dan sesuai rencana. Sifat lain yang dimiliki oleh tipe introvert ini adalah mereka pendiam, perhatian kepada orang lain, dan tidak menyukai perubahan yang terjadi secara tiba-tiba. Mereka juga suka menghabiskan waktu sendiri, entah untuk membaca, menonton, atau berolahraga. Apakah kamu sering overthinking atau terlalu memikirkan apa yang kamu katakan atau perbuat di hadapan orang lain? Kemungkinan besar kamu termasuk ke dalam golongan introvert pencemas. Tipe introvert yang satu ini pada umumnya tidak pandai dalam bersosialisasi. Penyebabnya adalah mereka tidak pede dan sering merasa cemas ketika melakukannya. Mereka juga sering merenungkan semua perkataan dan perbuatannya ketika bersosialisasi. Apakah aku berbuat salah? Apakah aku tampak kaku di hadapan mereka? Pikiran-pikiran seperti itu sering menghantui para introvert pencemas. Hal itulah yang sering membuatnya ragu untuk datang ke acara yang melibatkan keramaian seperti pesta, tongkrongan komunitas, reuni, dan lain sebagainya. Apakah kamu menemukan kesamaan pada salah satu jenis introvert yang dipaparkan di atas?
Atau justru kamu merasa cocok dengan beberapa di antaranya? Jika kamu merasa dirimu adalah gabungan antara semua tipe di atas, itu wajar kok. Akan tetapi, pasti ada kecenderungan yang paling menggambarkan dirimu. Misalnya, kamu merasa relate atau cocok dengan tipe introvert sosial. Akan tetapi di sisi lain, kamu juga merasakan kesamaan dengan introvert terkendali. Keduanya bisa ada di dalam dirimu. Namun pada umumnya, ada satu tipe kepribadian yang lebih menonjol daripada lainnya. Introvert manakah kamu?